Namo Buddhaya. Belajar hukum karma bukan untuk dihafal, bukan untuk sekedar dipahami, tetapi juga kita terapkan dalam perilaku kehidupan kita. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, bukan sok suci, bukan sok benar ketika berbicara tentang hukum karma. Mari kita kembali melihat dalam diri kita masing-masing. Apa artinya karma? Bukan sekadar buah karma buruk yang kita peroleh, tetapi karma itu adalah perbuatan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani yang disertai kehendak untuk berbuat. Bila dalam kegiatan kita, keseharian kita sudah terbiasa dalam hal-hal yang berdasarkan pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan, itu artinya kita berbuat karma buruk. Jangan pernah berpikir saat ini kondisi saya masih bagus, materi saya masih banyak, mumpung masih bisa, toh karma saya bisa netralisir dengan kebaikan. Karma kok dikalkulasi? Tak bisa. Kita tak bisa memperkirakan karma-karma lampau yang pernah kita perbuat. Jangankan lampau, kemarin lampau juga namanya ya, 2 hari yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu kita pernah berbuat. Berapa umur kita sekarang? Andaikan saya umurnya 54, berarti dalam kehidupan keseharian saya selama 54 tahun itu sudah berbuat karma yang baik atau buruk, yang lampau. Saya nggak bisa perbaiki. Banyak pandangan-pandangan keliru yang saya miliki dulu. Kebiasaan yang salah saya lakukan dulu. Saya nggak bisa memperbaiki. Tetapi sekarang waktunya untuk berbuat karma baik. Jangan nunggu nanti. Kalau masih hidup, kalau setelah membuat konten ini masih hidup, kita nggak tahu. Makanya selama detik demi detik waktu kita lewati, cobalah buat yang terbaik. Jangan pernah mengelabui orang lain dengan menganggap karya orang lain adalah karya kita. Bangga saya bisa menulis nama saya di karya orang lain. Bangga. Percuma. Meskipun ada nama kita di situ dan tertulis sampai kita mati, orang lain akan mengakui itu karya orang lain. Ingat, kondisi kita pada hari ini, saat ini, bagaimana? Itu buah karma lampau pada kehidupan sekarang. Oke lah, materi kita kurang. Meskipun materi kurang, tapi kita masih punya harga diri itu.
yang penting, bukan yang lain. Apalah arti harta, arti materi, tetapi kita tanpa kehormatan. Bapak Ibu Sobat Buddha, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bertugas, kemanapun kita berjalan, orang akan langsung tahu siapa kita, siapa diri ini. Dan yang mereka lihat bukan materi Anda, bukan materi saya, bukan materi kita. Orang itu kaya, orang itu baik. Ya kelihatannya. Jadi kita tidak bisa berbahasa basi. Bisa bahasa basi, tapi cuma sehari 2 hari. Lama keburukan yang kita simpan akan tercium, akan terendus. Syukur-syukur kebaikan kita seperti juga bunga cendana, dupa cendana. Dupa cendana kita bakar, harumnya semerbak sampai jauh. Bahkan ini teman-teman di sekitar saya pun memberikan apresiasi. Setiap saya pasang dupa, mereka merasakan ketenangan, harum aroma dupa. Pada saat saya tidak di rumah beberapa hari, mereka tahu kenapa tak ada aroma dupa itu. Bapak Ibu Sobat Muda, sungguh sebuah kebaikan tak perlu kita gembar-gemborkan. Orang lain pasti tahu. Demikian pula dengan kejahatan, tak perlu disembunyikan. Orang lain pasti tahu, walaupun kita pura-pura baik. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, katanya umur manusia sekarang rata-rata 75 tahun. Saya 54. Aduh, melangkah ke 75. Apakah pasti? Apakah pasti umur saya sampai 75? Belum tentu. Karena itu isilah hari-hari menunggu mati kita dengan kebaikan, Bapak Ibu sahabatku yang berbahagia, entah apa yang harus kita perbuat, yang pasti pagi ini saya bisa bersujud kepada Buddha Dhamma dan Sangha, membacakan parita, berjalan kerja, di kereta api bisa menyapa orang lain, di stasiun, di pasar, di kendaraan umum, di kantor, saya bisa menyapa orang lain. Namun kebaikan kita belum tentu direspek oleh orang lain. Kenapa? Kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena cuma itulah modal kita untuk mempertahankan hidup sebagai manusia. Kita masih ada, masih hidup, masih bisa menikmati kehidupan di alam manusia karena masih punya karma baik. Bila karma baik itu habis atau putus, maka kehidupan kita sebagai manusia sudah berakhir. Manfaatkanlah.
menambah kebaikan terus kebaikan. Jangan pernah berhayal untuk hidup panjang umur dan sehat kalau kita tak pernah menanamkan benih kebaikan. Jangan sampai anak istri kita menikmati hasil, menikmati makanan, minuman, atau mungkin kendaraan dari hal-hal yang tidak pantas, dari perolehan yang tak pantas. Betapa enaknya, betapa nikmatnya, meskipun makan nasi cuma berbekal ikan asin sambal terasi saja, makan cuma 10.000, 12.000, tetapi nikmatnya luar biasa ketika itu kita peroleh dari uang yang sejalan dengan dharma. Bapak Ibu sahabatku yang berbahagia, betapa nikmatnya secangkir teh pahit yang kita buat dari uang-uang yang sesuai dengan dharma. Betapa nikmatnya, betapa bahagianya bisa menyapa orang-orang dengan keramahan, dengan senyum, dengan hati yang bahagia, tanpa perlu benci, tanpa perlu keserakahan menggenggam harta orang lain. Ingat, ketika di ajal kematian, di ujung kematian, semua bayangan-bayangan karma yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan. Andaikan tidak ada karma buruk yang paling berat, karma baik yang paling berat, maka akan muncul karma menjelang kematian. Bila tak ada, kebiasaan itulah yang akan mengiringi kebiasaan yang kita kerjakan. Biasa berbuat baik, biasa berbuat buruk, akhirnya itu pun tak ada. Yang sekali kita pernah berbuat jahat, sekali pernah berbuat baik, itu yang bisa muncul. Maka itu Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, kondisikanlah kebiasaan baik untuk menghasilkan buah yang terbaik. Jangan pernah berpikir saya berbuat baik nggak pernah dipuji, buat apa saya berbuat baik? Bukan, berbuat baik bukan untuk dipuji. Apalah artinya pujian? Orang-orang terpuji bukan karena pujian, orang-orang terhina bukan karena hinaan. Orang-orang terpuji karena melakukan hal-hal yang terpuji. Orang-orang yang terhina karena melakukan perbuatan yang terhina, yang rendah. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini, kita kerjakan hal-hal yang terpuji. Terpuji oleh siapa? Terpuji oleh kebaikan itu sendiri. Lepaskan, bebaskan dari keserakahan, kebencian, dan keburukan. Lakukanlah yang tidak serakah, yang tidak benci, dan tidak bodoh. Semoga kita bisa meningkatkan kemajuan batin. Meskipun cuma sehari saja, andaikan hari ini saya tahu saya hidup tinggal besok, tinggal sehari, manfaatkan sehari ini. Kalaupun saya tinggal 1 jam lagi, saya tahu tinggal 1 jam, maka saya buat yang terbaik. Jangan sampai kita tahu, wah, hidup saya tinggal 1 tabung oksigen itu, maka penyesalan yang datang terlambat.
Maka itu, semasa masih sehat, masih bisa menyapa orang lain, masih bisa membina orang lain, masih bisa membantu orang lain, bantu, kerjakan yang terbaik buat diri kita dan semua makhluk. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.